Ini sangat detail teman-teman ya. Oke, ini tidak mengganggu sekali teman-teman ya. Lensa ada di sebelah sini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini saya akan mengabarkan beberapa update mikroskop rakitan yang kemarin telah kita buat. Di sini kita mengupdate ya beberapa bagian. Yang pertama adalah stand teman-teman ya. Jadi standnya kita buatkan dari pipa besi dan juga ada pipa PVC ya. Juga ada plat besi di sini teman-teman ya. Dan juga di sini saya mengupdate lensa. Kebetulan kemarin saya lihat di marketplace ya, saya ketemu sebuah lensa mikroskop, tapi itu bukan yang variabel ya, atau bisa dibesarkan atau dikecilkan. Itu mikroskop yang fix ya. Jadi saya menggunakan lensa tersebut dan harganya kalau tidak salah 70 ribuan ya, dan ini mendapatkan hasil yang luar biasa teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman ya. Kita dekatkan ke ini, mendapatkan tingkat kejernihan ya, yang menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Dengan harga lensa yang sekitar 75 ribuan ini mendapatkan tingkat zoom yang bagus dan juga detail yang bagus teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari mungkin seperti ini ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan ini sungguhnya adalah, ini bukan titik eMMC atau UFS ya. Ini CPU teman-teman ya. Jadi lihat di sana. Oke. Bentar. Ini CPU yang sebelah sini teman-teman ya. Ya. Yang sini ya. Oke, ini teman-teman ya. Ini sangat detail teman-teman ya. Kalau kita ingin melihat titik daripada eMMC agar bisa membandingkan ya. Oke, di sini eMMC ya, oke ya. Sini. Ya. Ini memang kalau kita lihat ada sedikit buram ya, karena di sini saya tidak bisa mengatur aperture-nya teman-teman ya, atau jumlah cahaya yang masuk terhadap lensa ini ya, karena ini awal daripada modif mikroskop yang kemarin. Tapi nanti kita akan update terus bagaimana perkembangan mikroskop ini teman-teman ya. Ini sungguhnya untuk melakukan jumper cukup mudah saja teman-teman ya, karena ini sudah cukup detail dan cukup enak lah untuk melakukan kerja ya, seperti itu ya. Oke. Ini bisa enak masih teman-teman ya. Kita melakukan kerja ini masih bagus lah. Coba saya praktekkan jarak jauh ya. Oke. Coba. Oke, ini tidak mengganggu sekali teman-teman ya. Kecuali kalau memang blower ini tidak bisa masuk ya. Tapi untuk solder ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Oke, coba kita bandingkan, dekatkan lagi tentang lihat ya. Ini adalah mata solder ya. Ini C210 kalau tidak salah ya. Oke, coba kita dekatkan di sini. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa sih beberapa upgrade yang saya lakukan? Oke, beberapa update yang kita lakukan di sini, ini untuk alasnya ini yang lama teman-teman ya, dan ini saya potong saja agar ini menyesuaikan bentuk daripada alas stand ini teman-teman. Dan juga di sini saya menggunakan plat besi ya. Ini bisa didapatkan di toko online teman-teman ya. Ini ukurannya 30 kali 30 teman-teman ya. 30 untuk lebarnya, panjangnya juga 30 teman-teman ya. Nanti saya akan sertakan semuanya di deskripsi ya. Dan ini adalah stand juga, stand penyangganya ya teman-teman ya. Ini sungguhnya besi teman-teman ya, tapi ini saya lapisi pipa, ini ukuran setengah ya, setengah in ini. Jadi ini besinya kita lapisi pipa ya, nanti kita tunjukkan gambarnya aslinya seperti apa besi itu. Dan di sini saya menggunakan mekanisme ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menaikkan dan menurunkan ya. Kebetulan ini sudah lepas ya. Ini sungguhnya ini bisa dinaikkan dan diturunkan, lalu kita kunci ya. Ini kemarin lepas ya. Jadi ini menggunakan pipa 3/4 ya. T3/4. Lalu di dalamnya ya, di dalam T3/4 itu kita masukkan pipa 3/4 ya, agar ini bisa rapat teman-teman ya.
Saya tunjukkan saja. Seperti ini. Ini kita masukkan pipa 3/4. Ini adalah T3/4. Kita masukkan pipa 3/4 seperti ini ya. Lalu ini dipotong teman-teman ya. Dipotong. Oke, seperti ini ya. 3/4 seperti ini ya. Lalu pipa yang setengah dim ini, setengah ini nih, setengah dim ya mungkin ya, setengah dim atau setengah in teman-teman ya. Kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Nah, begini ya mekanismenya ya sungguhnya ya. Ini sederhana saja. Lalu di belakang ini kita bor dan kita beri pengunci seperti ini ya. Dan ini ada tiga pengunci ya. 1, 2, dan 3 ya. Ini kenapa? Ini agar yang bawah ini sungguhnya ini untuk kunci utamanya ya. Jadi ketika kita kencangkan seperti ini, yang sebelah atas ini kita bisa geser-geser seperti ini ya. Jadi kalau serasa mengganggu nanti kita geser saja seperti ini ya. Dan untuk lampu ini saya menggunakan lampu mesin jahit ya. Saya menggunakan 2 sini dan ini cukup terang teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini sudah ada magnetnya. Jadi kita tinggal letakkan saja seperti ini ya. Ya. Dan untuk lensanya ya, saya menggunakan di sini sambungan pipa PVC teman-teman ya. Lensa ada di sebelah sini teman-teman ya. Gunakan lensa sebelah belakang ya. Jadi ini barangnya kemarin ya. Jadi ini barangnya. Dan karena ini lensa fix ya, lensa mikroskop, mungkin mikroskop apa ya, saya nggak tahu, fix. Kita gunakan lensa yang sebelah belakang sini teman-teman ya. Ini dibongkar di sini. Pasti nanti ada beberapa baut di sini teman-teman ya. Silakan dicari sendiri. Pasti mudah kok untuk membongkar ini teman-teman ya. Gunakan lensa yang sebelah belakang saja ya. Seperti ini ya. Letakkan di depan. Dan itu sensornya teman-teman ya. Sensor kameranya di sana. Jadi hanya seperti ini saja teman-teman ya. Biar tidak bingung teman-teman, lihat video saya sebelumnya, nanti teman-teman pasti akan paham ya. Ingin zoom kita keluarkan seperti ini, ingin tidak zoom kita rekatkan seperti ini ya. Seperti itu saja sungguhnya mekanismenya ya. Oke. Dan jangan lupa agar tidak terjadi bias ya, bias cahaya, bagian yang dalam ini, bagian dalam ini seharusnya kita cat ya, cat warna hitam agar tidak menimbulkan refleksi cahaya ya. Jadi biar tidak silau ya. Sesungguhnya ini lebih baik dicat saja ya, cat hitam dop sebelah dalam teman-teman ya. Tapi karena ini masih eksperimen, saya gunakan amplas di sini ya. Amplas dan kita masukkan seperti ini. Ini kalau tidak seperti ini tidak bisa teman-teman ya. Ini tidak akan mendapatkan hasil maksimal ya. Pasti gambarnya akan tidak tajam dan gambarnya itu akan serasa seperti kalau kita motret di siang hari ya. Seperti itulah. Oke. Seperti ini ya. Ya. Oke, mungkin itu update sementara dari mikroskop rakitan ini teman-teman ya. Nanti kita kalau ada update lagi kita akan tunjukkan ya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerti tentang cara membuat ini ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.